baligna ramadana wa asif sidana wa ahla minal asal, manisnya minal asal melebihi madu. Kalau madu aja manis, ini mah melebihi manisnya, melebihi madu. Makanya bagi laki-laki madu manis, bagi perempuan di madu air. Betul nggak? Iya, manisnya melebihi madu pokoknya mah. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun, hubbu dunya zulmatun, hubbu dunya ra'sun kulli khati'ah, wasiraju laha taqwa, innaka labtada'a wa dhanbu zulmatun wasiraju lahu taubatun wal qabru zulmatu wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemarin sudah kita bahas mengenai nasihat yang diterima dari sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar As-Siddiq ini. Kata Abu Bakar As-Siddiq, zulmatun khamsun, kegelapan itu ada 5 macam. Kemudian dan penerangnya ataupun lampunya dari zulmatun itu, dari kegelapan itu ada 5 macam. Yang pertama, hubbu dunya rasul khati'ah, mencintai dunia itu adalah pokok pangkal kulli khati'ah, dari segala kegelapan. Yang pertama itu mencintai dunia adalah dulmatun. Dan sekarang yang ke berapa nih? Sekarang yang keempat, wal qabru yang ketiga wal qabru zulmatu wasiraju la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, wal qabru zulmatun, kuburan itu zulmatun adalah gelap, wasirajulahu, dan penerang atau lampu untuk di kuburan itu ialah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh, kita akan mundur kembali ya. Pasti kita sudah paham yang namanya kuburan itu gelap, kecuali penerangnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan kalau kita membahas la ilaha illallah itu kan hurufnya ada 12 ya, kemarin sudah dijelaskan ya, yang 6 yang zahir, 6 pula yang batin. Artinya bukan sekedar kita baca la ilaha illallah saja, akan tetapi ada makna-makna lahiriah di dalam kalimat la ilaha illallah itu, dan ada makna-makna batiniah di dalam kalimat la ilaha illallah. Yang lahiriah yang 6 masih ingat enggak? Yang lahiriah yang 6 itu diantaranya kan sholat, kemudian apa lagi tuh? Zakat, puasa, kemudian jihad, kemudian apa lagi? Pergi haji. Itu yang lahiriahnya. Yang batiniahnya adalah di dalam yang 6 itu adalah tawakal, kemudian taubat, kemudian apalagi tuh ridho, kemudian juhud, kemudian yang satu lagi adalah tauhid. Ya itu. Jadi kalau kita sudah sempurna kalimat la ilaha illallahnya, berarti 12 itu harus kita jalani, zahiriyah maupun batiniyah. Tapi yang saya ingin jelaskan di sini, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala harrama
'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallahi ta'ala. Inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala harrama, telah mengharamkan, ala nasi, ke dalam api neraka, untuk siapa? Man, untuk orang-orang yang qala la ilaha illallah, yang mana mereka itu membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ia bertagi dan membaca la ilaha illallahnya, mengharapkan biha wajah Allah, dengan membacanya tersebut ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat la ilaha illallahnya dibacanya semata-mata karena mengharap ridho Allah, bukan mengharap ridho yang lain. Ya, ini kan kajian yang luar biasa, mengharap ridho Allah, bukan mengharap apa kata kamu pisang Ambon. Zikir Alhamdulillah illallah 1000 kali, pisang Ambon sudah banyak. Ya ini makan kerjaan kita, bukan dipaing aja, termasuk kameramen. Rupain lu juga sama, ngalahin aja. Zikirnya mengharap la ilaha, mengucapkan la ilaha illallah, mengharap ridha Allah, bukan karena pengen kaya, bukan karena pengen tenang. Kalau zikir kepengen tenang, setelah zikir tenangnya hilang. Pak Ustaz, saya mau zikir, hidup saya kusut banget. Wirid la ilaha illallah, insya Allah tenang. Wiridnya tenang. Setelah wiridnya selesai, ya karena niat wiridnya untuk kan tenang aja. Ya tenang, ya orang wirid tenang, ada yang ngubar-ngubar. Ini yang sulit ya, yang sulit buat kita sendiri itu mengharap ridha Allah. Berarti kalau mengharap ridha Allah yang gambaran 12 tadi ya, 6 yang zahiriyah, 6 yang batiniyah, harus mengharap ridha Allah. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, termasuk jihadnya, termasuk kemudian yang batiniyahnya, takwanya, taubatnya, kemudian juhudnya, ridhonya, tauhidnya. 12 tadi berarti harus ridha Allah. Baru mukhlisat ilal jannah, orang itu diharamkan masuk ke dalam neraka. Halo, Bu Pak Ustaz, boro-boro 12 tadi, boro-boro yang batin, yang zahir aja belum bisa karena Allah, belum bisa karena Allah, apalagi yang batin. Yang zahiri aja satu, sholat kepengen usul karena Allah kan sulit. Oh, orang ngaji udah bertumpuk-tumpuk. Itu yang zahirnya, jangan ngomongin yang batiniyah lah. Oh, tapi kita kan jangan putus harapan, sering saya sampaikan. Nah kalau begitu kita sulit. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tergantung kita ada kemauan dan ada niat. Insya Allah Allah akan membukakan jalan kepada siapapun orang yang mau mengharap usul kepada Allah. Ya kalau kita berbicara sulit, kapan mau gak sulitnya? Maharoma tadinya, barang siapa yang membaca la ilaha illallah, dia membacanya yang bagi biha wajh Allah, mengharapkan ridha Allah, maka haram ma'alan nar, orang tersebut diharamkan masuk ke dalam api neraka. Mengharapkan ridha karena Allah susah. Ini udah pernah dulu jajal sekali doang la ilaha illallah, pegal katanya. Ya 12 kalimat tadi harus dijalanin karena Allah, zahiriyahnya, batiniyahnya. Ini kalau kita kedalamin kalimat la ilaha illallah, tingkatan kita mah insya Allah yang batin, yang zahir saja sholat yang baik. Ya, kalau untuk karena Allah kayaknya ada kali dikit mah. Subhanallah ya. Kemudian ruwahu al-Bukhari wa Muslimun
Warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian diriwayatkan pula annahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda kata Rasul, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Qalu bala ya Rasulullah, fama ikhlasuha? Qala an tahzujakum an kulli ma harrama. Oh, ini berat juga. Ya, kemudian kata baginda Rasul, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah, ya, dengan ikhlas, pakai huruf shad, ikhlas, shad, ikhlas, ikhlas, pokoknya mah ikhlas Pak Ustaz. Bau ikhlas ternyata. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, ikhlas bacanya, hatinya ikhlas, pikirannya ikhlas, berbicara ikhlas bukan berbicara banyak atau sedikitnya. Yang namanya ikhlas itu ada di batin kita. Kadang-kadang sedikit ikhlas, banyak ikhlas. Kadang-kadang banyak gak ikhlas, sedikit pun gak ikhlas. Ini kalimatnya mukhlishan. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah mukhlishan, ikhlas karena Allah. Yang 12 tadi ikhlasnya amal sholatnya. Apa kata Nabi? Orang-orang yang ikhlas membaca zikirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang tersebut masuk surga. Dakhala akan masuk surga orang tersebut. Kalau ya Rasulullah, kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, fama ikhlasuha, bagaimanakah orang yang ikhlas itu membaca la ilaha illallahnya? Qala, maka Nabi menjawab, antah juzakum angkul ma haramallahu alaikum. Yang dimaksud orang yang ikhlas, orang yang mukhlis membaca la ilaha illallah itu adalah orang-orang yang tahjuzakum, yang menjaga orang tersebut angkulli, dari setiap-tiap maharrama, perkara apa saja perkara di situ, perbuatan, perilaku, makanan, minuman, harrama yang diharamkan oleh Allah alaikum terhadap orang tersebut. Jadi orang yang ikhlas membaca la ilaha illallah itu bukan berarti orang yang banyak sedikitnya membaca la ilaha illallah, akan tetapi orang-orang yang menjaga dari setiap perbuatan, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya saat dia membaca la ilaha illallah kemudian terjaga semua perilakunya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang ikhlas membaca la ilaha illallah. Berapa kira-kira Pak? Sedang. Lanjut aja, belum makan. Lanjut. Belum waktunya tadi ya. Nanti pas kartu maut baru waktunya. Ikhlas itu makna la ilaha illallah bukan berarti sedikit atau banyaknya, tapi la ilaha illallah bisa menggetarkan hatinya sehingga mampu la ilaha illallahnya mencegah perbuatan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut baginda Rasul orang-orang yang ikhlas membaca la ilaha illallah. Alhamdulillah. Tapi jangan dibalik, bagaimana ketika ada orang la ilaha illallahnya banyak tapi maksiatnya jalan. Contoh, saya tanya ya. Ayo, kira contoh aja. Saya lah, susah amat. Yang tidak kasih saya, yang mau kasih dia yang bagus nih. Contoh bagus. Bagaimana? Berarti bukan salah la ilaha illallahnya. Berarti belum ikhlas.
Jangan katakan percuma dong kalau begitu saya baca la ilaha illallah, yang haram yang saya lakukan, yang makruh saya embak, yang maksiat saya jalanin. Bukan masalah itunya. Berarti la ilaha illallahnya tidak bisa menjadikan orang-orang itu menjaga segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada orang yang gak pernah zikir, tapi kepada yang haram, yang subhan gak mau. Ini sekali Amr Rifai. Subhanallah, dia zikirnya jarang. Ya, zikir paling ada 3 biji la ilaha illallah. Tapi gak pernah yang haramnya subhan, maksudnya apalagi. Ya itu mah joget mah wajar lah. Suka begitu. Nyawer mah wajar kata dia. Hiburan, biar ilallahnya mantap. Illallah. Ini cabul sildannya cakap illallah. Ada orang yang banyak zikirnya, la ilaha illallah, maksiatnya banyak. Berarti la ilaha illallah tidak membuka. Lantas bagaimana dengan tingkatan kita? Jalanin saja la ilaha illallah, jalanin maksiat, tinggalin dikit-dikit. Kalau kita kepengen di kuburan kita terang, jadi untuk menerangi atau lampu di dalam kuburan itu adalah la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Ya, kemudian la ilaha illallah itu hurufnya ada 12. Para alim ulama ada yang membagi 12 itu 6 zahiriyah, 6 batiniyah. Sebenarnya ngaji la ilaha illallah kita pintar, Pak. Makanya yang kelas-kelas kita mah ya lumayan. Maka ada riungan zikir la ilaha illallah, jangan 3. Besok kalau dia 3 dipraktekin, nggak ngundang lagi. Apaan Ustaz zikirnya 3? 100 kita mah minimal kan nempel 1 lumayan. Wah, ini mah dipraktekin 3 doang. Males ngundang dia lagi, udah 1000 kalau tali. Setidaknya orang yang nggak zikir ikut zikir kan begitu. Di rumah ngapain coba? Maka kalau bisa tiap malam beriuman terus. Oh lumayan kan. Orang yang biasa di rumah nggak ikut zikir itu wasilah riuman. Kalau bisa zikirnya 100, paling itu kelamaan lu. Ya sedang lah 33 gitu, begitu. 11 apa 27. Kemudian itu ya, ini sahabat hebat lagi ya, hanya ke Rasulullah ya. Kan kata Rasul, barang siapa yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas, dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Kata sahabat, ya Rasulullah, ikhlas membaca la ilaha illallah seperti apa sih? Begitu. Kalau nggak ada sahabat, kita nggak tahu nih. Baca ribuan zikirnya enggak, maksiat terus, haraman terus, repot kita. Maka kata Rasul, yang dimaksud dengan ikhlas membaca la ilaha illallah di sini adalah antah zuzakum an kulli ma haramallahu alaikum. Engkau mampu dan bisa menjaga an kulli dari setiap kalimat yang ma isinya perkara, barang, sesuatu apa aja yang diharapkan. Lagi bawa motor set kasih rabi lah gitu kan. Emang siapa kenapa nggak beres? Ke Bandung kemarin, ke Bandung. Tahu ke Bapak Sorabi, Pak? Sorabi itu Sorabi itu bahasa di sini. Sorabi ya? Sorabaha kalau kata orang Sunda, kalau jangan kira Sorabi. Sorabi 300.000. Saya kan pikiran saya ke Sorabi makanan. Kok dia makan lain? Sorabinya gede amat katanya ini. Ternyata sebelah 300. Sebelah 300. Dia makan begitu. Dia ajak ke Bandung lihat yang begitu melulu. Aduh, lihat ke Sorabi segala. Kalau di Bandung emang Sorabinya bagus-bagus lah. Kan? Jangan pura-pura nunduk lah. Ini ngomongin Sorabi di Bandung, subhanallah. Nah, kelas-kelas kita mah hiburannya seperti kan memang begitu hiburannya. Malam yang di rumah Sorabinya agak murah. Nah, kemudian tapi ada sahabat nih, rawahu al-Khatibu, qila sab'atun asya'a tunawwir, ya, qila dikatakan sab'atun ada 7 asya'a perkara
tunawiru yang dapat menerangi al-qabur, yaitu kuburan. Ada 7 perkara yang dapat menerangi kita di alam kubur. Nih 7 perkara nih. Awaluha, yang pertama al-ikhlasu fil ibadah. Yang mampu, yang dapat menerangi di alam kubur adalah yang pertama ikhlas fil ibadati, di dalam ibadah. Ikhlas usolli, ikhlas ibadah. Ya, ibadah apa aja? Terkadang kalau kita berbicara ibadah kan amal soleh. Terkadang amal soleh itu tidak dilihat besar kecilnya, tapi ikhlasnya. Dan kadang-kadang amal soleh yang kecil yang kita tidak tidak menyangka-nyangka saat kita melakukannya, tapi Allah ridho, itu bisa jadi yang menghantarkan kita ke dalam surga. Contoh apa? Misalnya ada sampah di luar, ada paku, ada jarum, dia singkirin, takut kena orang, takut orang itu motornya kempes kena paku, itu pun bagian daripada iman. Berarti ikhlas melakukannya, bisa jadi dengan amal tersebut Allah ridho, kita masuk surga. Ngarepin yang banyak, tadi habis sama sarobaha, ya habis dikit ngomongin sarobaha. Makanya kita lanjut, ada amal-amal kecil laksanakan. Itu yang pertama ya, yang dapat menerangi alam kubur adalah al-ikhlas fil ibadah, ya, ikhlas dalam ibadah. Karena kan ikhlas dalam ibadah itu, ikhlas ibadah itu ibadah yang tanpa modal, insya Allah ikhlas. Tapi terkadang ibadah yang pakai modal itu kadang-kadang ikhlasnya sedikit. Tanya sama Alim, udah kajiannya luar biasa. Ikhlas yang pakai modal duit itu kadang-kadang mengurangi nilai keikhlasannya. Tapi ikhlas yang nggak pakai modal gitu, modal tenaga pikiran doang, itu kadang ikhlas yang sebenarnya. Maka kita jangan menyepelekan amal kecil. Terkadang amal kecil saat kita ikhlas melakukannya, maka itulah menjadikan sebab Allah ridho dan berpeluang dapat tiketnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasani birrul walidain, yang dapat, yang mampu menerangi alam kubur. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti terhadap kedua orang tua. Mungkin inilah bagian jalannya, ikhlas ibadah, kemudian orang tua berbakti pada orang tua, termasuk orang tua kita, termasuk mertua kita kalau masih punya mertua, ya, sebab mertua bagian daripada orang tua. Jangan pilih kasih mertua, orang tua kasih 1 juta, mertua kasih goceng. Bahkan dia begitu. Lu bersyukur gue bantuin anaknya Pak Umpani, tapi lu anaknya lu kan pakai anak mertua, udah gue bantuin anaknya ngurusin, tapi anaknya kan dia pakai 14 anak-anaknya sama dia. Yang kedua, yang ketiga wasalisul silaturahim, yang dapat, yang mampu menerangi alam kubur. Yang ketiga adalah silaturahmi, menjaga silaturahmi, jangan berpecah belah. Itu diantaranya silaturahmi. Kalau kita bahas kan silaturahmi panjang, dapat rezeki, dapat duit. Kalau silaturahmi panjang umur, kalau silaturahmi. Kemudian warabiu alla yudai'u umrahu bil maksiat. Yang keempat, yang dapat menerangi di alam kubur adalah alla yudai'u umrahu fil maksiati. Tidak menyia-nyiakan umurnya fil maksiat, di dalam maksiat. Diberi panjang umur oleh Allah, umurnya dijadikan ibadah. Bukan diberi panjang umur tapi dipakai maksiat. Ya, sebaik-baik orang adalah orang yang dikasih umur panjang oleh Allah, kata Rasul. Mereka dengan umurnya dia memperbaiki amal ibadahnya, amal solehnya, dan seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang diberi amal, diberi umur panjang namun buruk pula perilakunya. Ya, di 2023 nih
mengevaluasi diri kita sejauh mana kita diberi umur panjang oleh Allah, ya, maka jadikanlah umur tersebut dengan beramal soleh. Itu berpengaruh kita panjang umur. Kalau kita diberi umur oleh Allah panjang tapi dipakai maksiat, naudzubillahi min dzalik. Karenanya, ya. Kemudian yang kelima, wal khamisu alla yatabi'a hawa, yang dapat menerangi alam kubur adalah alla yana'a hawa, tidak mengikuti hawa nafsunya. Ini yang beratnya hawa nafsu. Kalau kita kepengen kuburannya terang, bisa mengendalikan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu. Sebab kalau manusia menghilangkan hawa nafsu berarti malaikat itu seperti kalau manusia dapat dan mampu menghilangkan nafsu berarti manusia seperti malaikat. Tapi ini kan mengendalikan hawa nafsu, ya. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, manusia dapat melebihi binatang. Sebab dengan hawa nafsu tersebut dimulainya selalu kejahatan dan kemaksiatan. Itu permulanya hawa nafsu. Hawa nafsu banyak lah. Kemudian yang keenam, wasadisu ayyajtahida fi ta'at. Yang keenam yang dapat menerangi alam kubur adalah bersungguh-sungguh, ayyajtahida, bersungguh-sungguh ijtihad fi ta'ati, di dalam taat, sungguh-sungguh taatnya, tidak main-main, ya. Taatnya bukan Ramadan doang, taatnya ya bukan rojab doang. Ini bukan rojab ya, tapi bagus juga sih daripada kagak sama sekali. Taatnya sungguh-sungguh setiap waktu, setiap saat. Kemudian yang ketujuh, wasabi'u ayyan zikrullah. Yang ketujuh, untuk dapat menerangi alam kubur adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir hamba-hamba Allah yang memuliakan. Kemudian yang keempat, ya, wal akhiratu zulmatun, dan di dalam akhirat itu, di akhirat itu zulmatun, gelap. Di akhirat itu gelap. Maksud gelap di sini likasratil ahwal, karena banyak perkara-perkara menakutkan. Kemudian wasirajul lahal amalu sholeh, dan penerangnya atau lampunya di alam akhirat itu adalah amal soleh, amal yang soleh. Di akhirat itu gelap bagi orang-orang yang tidak mempunyai amal soleh. Oleh karenanya bagi orang-orang yang mempunyai amal soleh mah di akhirat terang. Maka dikatakan akhirat itu tempatnya gelap, tetapi penerang atau lampu di akhirat itu adalah amal soleh. Kita banyakin amal soleh, ya, sekurang-kurangnya, apalagi ini di bulan Rajab, kita mampu memperbaiki diri, ya. Orang yang akan mendapatkan hasil buah-buahan di bulan Ramadan, memetik buahnya itu harus memulai dari menanam. Maka Rajab ini sebagian ulama mengatakan adalah bulan yang di dalamnya untuk menanam. Kemudian Sya'ban adalah bulan untuk menyiram. Ramadan adalah bulan untuk memetik buah tersebut. Kalau orang kepengen nanti Ramadan memetik buah, maka Rajab sudah dipersiapkan menanam, minimal bonteng suri. Nah,
3 bulan kan. Nah, bisaan kan wali mengajinya. Kalau bapak-bapak kepengen timun suri minimal Rajab sudah nanam. Jangan berharap bapak-bapak makan timun suri kalau nggak punya duit Rajab kagak nanam. Duit kagak punya Rajab gak mau nanam. Ramadan ngeliatin doang. Lelak-lelak minimal nih Rajab nanam kebaikan-kebaikan amal soleh. Nanti Sya'ban menyiram, Ramadan tinggal hasilnya. Jangan harap orang akan membuahkan hasil Ramadan kalau Rajabnya nggak mau nanam. Maka perubahan orang itu bukan Ramadannya ketika Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan tuh. Insya Allah. Jangan Ramadan awal pertama ke masjid. Paling juga 3 hari 4 hari kuatnya. Sebab dia nggak nanam dari Rajabnya, nggak mempersiapkan. Ya bukan berarti tidak boleh. Tapi kalau sudah kita Rajabnya persiapkan amal-amal soleh, minimal kan setidaknya di dalam kitab yang lain kan dijelaskan sekurang-kurangnya amalan-amalan di bulan Sya'ban itu: 1, banyak zikir kepada Allah; 2, kalau mampu kita puasa walaupun sunnah ya, meskipun puasanya 1 kali, meskipun 1 hari. Tadi ini satu Rajab ada puasa enggak? Siapa? Takut ria Pak Ustadz. Nggak apa-apa sih, emang lu mau pada kagak puasa sih. Bilangnya ria saudara. Ria. Oh, sebab begini, sekurang-kurangnya minimalnya kita itu Rajab puasa 1 hari. Tapi awas, bagi orang yang kemarin masih punya ibaratnya qada Ramadan dulu, jangan puasa Rajab ya. Tapi boleh niatkan qada Ramadan di puasa di bulan Rajab, pahalanya double, pahala qada dapat, Rajab dapat. Kan si itu mah udah diatur sama dia. Nanti saya mah qadanya bulan Rajab aja supaya pahalanya double. Tiap tahun Ramadan 14 hari nggak puasa. Loh, niatnya begitu masalah. Siapa inisialnya? Dia makan terlalu tinggi ngajinya. Makanya kata Rasul di dalam sebuah hadisnya, istimewanya orang-orang yang berpuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati nahran yuqallu lahu rajabun asyaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali man shoma yawman min rajabi saqahu Allahu min dzalikan nahra. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu nahron, ada sungai, ada walungan. Kalau bahasa kita sungai apa sungai? Kali. Di dalam surga itu ada walungan, ada sungai, ada kali, yang mana yuqalu lahu rajabun. Sungai tersebut, walungan tersebut, kali tersebut dinamakan yaitu Sungai Rajab. Sungai Rajab. Asyadu baidon, yang mana sungai tersebut ya asyadu baidon, putihnya minan labani, melebihi susu. Kita kalau melihat sungai kemudian airnya melebihi susu. Susu itu kan putih. Oh, dia makan tuh kan, rumah ke Bandung lagi pikirannya. Sarobaha, susu apa putihnya melebihi susu, berarti susu itu putihnya luar biasa ya. Ini melebihi itu. Kemudian wa ahla minal asal, manisnya minal asal, melebihi madu. Kalau madu aja manis, ini mah melebihi, manisnya melebihi madu. Makanya bagi laki-laki madu manis, bagi perempuan di madu air. Betul nggak? Iya. Manisnya melebihi madu pokoknya mah. Man soma, kata Rasul tuh, barang siapa soma yang berpuasa yauman sapoe. Tahu sapoe enggak? Si jiwa ya, sadina yauman, sehari mir Rajab, dari bulan Rajab, puasa sehari aja bulan Rajab. Apa?
Allahu min dzalika nahron, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi minuman kepada orang tersebut sungai yang di dalam surga tersebut, yang wanginya, yang putihnya air tersebut melebihi air susu, manisnya melebihi madu. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab meskipun satu hari. Itu satu hari, apalagi 2 hari. Insya Allah minimal 10. Minimal kita puasa lah Senin Kamis keburu, hari Minggu bisa keburu. Ini udah tahun kemarin full ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh puasa ya, itu makanya satu banyaknya puasa. Jadi kalau kota-kota kodok puasa Ramadan dulu, apalagi karena niatkannya kodok Ramadan, puasanya di bulan haji. Yang kedua, perbanyak membaca salawat. Rawiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatal mi'raja nahran ma'ahu a'alla minal asali wa abradu minal salji wa atyabu minal miski. Qultu li Jibrila liman hada, qala liman shalla 'alaika fi Rajab. Maka Rajab ini perbanyak membaca sholawat. Dalam satu riwayat, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, maka kata beliau, ra'aitu lailatal mi'raj, ketika pada malam Mi'raj, nahran ya, ma'uhu, aku melihat, yaitu air sungai, ma'uhu yang airnya manisnya ahala minal asal, melebihi madu kayak tadi. Jadi ketika baginda Rasul dimi'rajkan ya bersama malaikat Jibril di satu tempat, Rasulullah melihat sungai air yang mana airnya itu manisnya melebihi madu. Kemudian wa abradu minal salji, dan air itu lebih dingin daripada salju. Jadi kalau siang-siang minum yang manis dingin itu bagaimana rasanya? Segar bagi orang yang nggak sakit gigi. Coba jajal bagi yang sakit gigi. Siang-siang tengah hari panas, minum air dinginnya melebihi madu. Manisnya melebihi madu. Kemudian dinginnya melebihi salju. Mantap kan? Kemudian watyabu minal miski, wanginya air tersebut melebihi minyak wangi. Pokoknya sudah manis, sudah dingin, wanginya melebihi minyak kasturi. Fakultu, maka Rasul bertanya pada siapa? Li Jibrila, kepada malaikat Jibril. Liman hada, wahai Jibril, kata Rasul, liman hada, untuk siapakah air tersebut yang manisnya melebihi madu, yang putihnya melebihi susu, yang dinginnya melebihi salju, bahkan wanginya melebihi minyak kasturi? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, qala liman shalla 'alaika fi Rajab, bagi siapa saja orang-orang yang pada bulan Rajab membaca selawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh keistimewaan selawat di bulan Rajab, maka perbanyaklah selawat di bulan Rajab. Sampai-sampaikan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa asif sidana. Allahumma shalli wa barik alaihi. Sampai-sampai Rasulullah ada doanya dalam hadis itu Muslim, sampai barokahnya di bulan Rajab. Inna Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah, wa Sya'bana adalah bulan
Rasul. Kemudian wa Ramadhana ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umat. Jadi Rajab bulan Allah. Nah, oleh karenanya kalau kita belum mampu bisa berpuasa, maka perbanyak sholat. Kalau kita mampu bagi salawat, insya Allah puasa juga ikut. Setidak-tidaknya ya minimal puasalah takliman wa takriman di bulan Rajab, puasa 1 hari. Kalau emang nggak bisa, cuma persoalannya di dalam 30 hari Rajab, kalau nggak puasa sehari, kalau amat ya. Menurut kira-kira gimana? Wah, besok puasa dia. Siap. Sahur. Udah baca. Assalamualaikum, selamat puasa. Insya Allah puasa. Ngopi. Puasanya. Ada temen nyamper. Sebulan temen nyamper dulu. Nah, bapak-bapak hadirin wal hadirat, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat khususnya buat saya, umumnya buat bapak-bapak semuanya yang hadir pada malam hari ini. Andai kata ada kata-kata yang kurang berkenan, sudi kiranya bapak-bapak untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita dapat dan mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan doa yang Nabi ajarkan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa para majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.